Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kembali lagi saya hadir ke hadapan pemirsa sekalian untuk mengupdate dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal yang menarik di sini ketika kita akan diberitahukan siapa sih si Aep yang katanya adalah saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Benarkah bahwa si Aep ini ternyata punya dendam pribadi ketika dirinya diketahui sedang melakukan hubungan mesum dan digerebek oleh warga kala itu? Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kali ini saya membuatkan video tentang siapa si Aep. Ya. Pertama-tama itu kenapa saya nggak gubris si Aep ya? Karena saya menunggu itikat baiknya untuk menarik pernyataannya dia sebagai saksi, ya kan? Nah, karena konten kreator atau seperti Uya Kuya juga udah menelisik bagaimana kesaksian Aep itu benar atau tidak, dan banyak kejanggalan kan? Nah, kali ini saya ingin bahas siapa Aep itu, kenapa Aep bisa tahu semua. Apakah benar yang diketahui itu sesuai dengan penglihatan dia? Oke. Yang pertama, Aep, setelah saya lacak ya, setelah saya analisa, dia itu ternyata peliharaan dari buzzer. Lalu, kenapa dia menunjuk kepada terpidana yang sekarang menjadi tumbal ya? Karena dia ada dendam pribadi kepada terpidana yang sekarang ditangkap itu, yang dinyatakan tumbal itu. Terus dendam pribadinya apa? Maksudnya apa? Sampai seyakin itu bahwa tumbal-tumbal itu melakukan pembunuhan itu. Aep sebenarnya tidak ikut dengan kejadian di pembunuhan itu. Oke ya. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam karena dia pernah digerebek saat melakukan mesum. Itu, melakukan mesum di tempat pencucian mobilnya dia. Gitu ya. Jujur saya saya nunggu si Aep untuk itikat baik ya, itikat baik menarik pernyataannya bahwa dia itu berbohong, tapi tidak kunjung dilakukan. Video ini akhirnya saya buat gitu. Jadi Aep ini tidak sama sekali ya mengetahui kejadiannya bagaimana, dia tidak mengenal pelaku itu kayak gimana. Jadi Aep ini melaporkan kepada buzzer lalu melaporkan kepada Ibtu Rudiana. Jadi orang ini ya, si Aep ini itu tidak melaporkan langsung ke Ibtu Rudiana, tapi kepada buzzer. Lalu buzzer ke Ibtu Rudiana. Jadi awal kekacauannya itu ada di Aep. Jadi kalian ngerti ya, si Aep ini punya kasus pernah digerebek oleh tumbal tahanan karena melakukan mesum di tempat pencucian mobilnya. Akhirnya dengan adanya dicari DPO pembunuhan ini, Aep memanfaatkan kondisi ini untuk balas dendam. Ya. Lalu siapa si Mel? Nah, apa yang dia takutkan? Mel bisa tahu semua, yang jelas dia pasti pernah ikut geng motor. Coba tanya aja ke Mel. Coba pihak polisi tangkap si Mel sama Aep. Gitu ya.
Mel pernah melakukan apa? Kalau si Aib tadi sudah saya jelaskan ya. Dia melakukan mesum, akhirnya menuduh para terpidana yang pernah menggerebek dia. Kalau Mel, coba tanyakan, dia ingat nggak dengan Akang Suherman? Tuh. Siapa Akang Suherman? Akang Suherman adalah ketua Monreker yang paling disegani waktu itu. Tuh. Dan jadi para polisi jangan sampai ketipu daya dengan dia ya, seolah-olah dia bersaksi. Saya bisa menilai dia ingin cuci tangan. Gitu. Coba diselidiki si Aib sama Mel. Itu saja. Untuk selengkapnya nanti saya jelaskan lagi. Paling tidak ini harus ada tindakan dulu kepada si Aib sama Mel. Karena Aib menghilang begitu saja, ya kan? Jadi kalian udah puas ya siapa si Aib, siapa si Mel. Dan selengkapnya nanti biarkan si pihak polisi yang akan mengungkapnya. Gitu. Sekian, terima kasih. Semakin kesini tampaknya itu semakin seru ketika kita mencoba untuk mengikuti kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon ini. Kesaksian palsu menurut saya yang disampaikan oleh Aib dan Mel ini pasti pada akhirnya akan menjebak diri mereka sendiri. Bagaimana tidak ketika kita semua rakyat Indonesia sedang fokus kepada kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, tiba-tiba saja kita dikejutkan dengan kehadiran dari saksi-saksi palsu yang ternyata punya dendam pribadi dengan Peggy Setiawan, juga punya dendam pribadi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Seingat saya, si Aib dan Mel semenjak diinterogasi oleh Uya Kuya sampai saat ini pun terus menghilang. Kemanakah Aib menghilang? Kemanakah Mel ini menghilang? Apakah ada oknum-oknum polisi yang sedang melindungi dia saat ini? Bisa saja ini terjadi. Karena pastinya kasus pembunuhan Vina dan Eki ini kita sudah tahu bersama-sama bahwa semuanya penuh dengan rekayasa. Semuanya penuh dengan sandiwara. Dan itu yang sedang disuarakan oleh para netizen di tanah air ini. Kita bisa menyimak bersama-sama bagaimana keberanian yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi misalnya, atau oleh Uya Kuya misalnya, atau oleh Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik, atau oleh Dery Noah yang adalah cucu dari seorang jenderal yang barusan kita simak videonya. Tentu saya sangat sepakat dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Bung Hotman Paris Hutapea bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki ini penuh dengan misteri. Ada kotak Pandora besar yang harus dibuka, dan yang mampu untuk membuka kotak Pandora ini kalau Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo mau memenuhi permintaan dari Bung Hotman Paris Hutapea, yakni harus membentuk tim pencari fakta untuk membongkar kembali kasus ini dari tahun 2016 silam. Cerita-cerita tentang salah tangkap, cerita-cerita tentang manipulasi data, cerita-cerita tentang mafia yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang ada di Cirebon yang sedang menangani kasus pembunuhan Vina ini seolah-olah sudah menjadi sandiwara yang dipertontonkan kepada rakyat Indonesia. Saya sangat yakin dan percaya bahwa kebenaran dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini sampai hari ini pun belum bisa terungkap. Karena terlalu banyak mafia yang ada di dalamnya. Semuanya punya kepentingan
jabatan, kekuasaan, duit, itulah yang bermain dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Jadi tidak bisa serta-merta kita mengambil sebuah kesimpulan atau memutuskan atau memvoniskan siapa yang bersalah, siapa otak pelaku pembunuhan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Cerita tentang bisnis narkoboy yang terjadi pada tahun 2016 silam itu berhubungan erat dengan Bapak Ibtu Rudiana. Yang menjadi kebingungan kita, kenapa Bapak Ibtu Rudiana sampai hari ini pun tidak pernah bersuara? Ketika diinterogasi oleh Propam, katanya Ibtu Rudiana tidak terbukti bersalah. Sementara manipulasi data, mafia kasus yang kita temukan di lapangan selalu saja mengarah kepada Bapak Ibtu Rudiana ini. Inilah cerita-cerita yang bisa kita saksikan bersama-sama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Berikut ini saya akan menyajikan cuplikan video dari mantan Jenderal Susno Duaji. Juga masih membongkar tentang siapa si Aep ini. Mari kita simak videonya. Aib ini bohong, ini wajar ini dimasukkan di dalam sel ya. Kalau dia, apalagi dia sudah pernah menjadi saksi dalam perkara persidangan sebelumnya. Tapi dia nggak hadir kalau tidak salah. Mengapa saya katakan dia wajar dimasukkan di dalam sel dan di penjara dan diproses pidana? Sesuatu yang tidak mungkin gitu, impossible. Kenapa? Dia katakan dia melihat peristiwa itu 8 tahun yang lalu. Ya. Kemudian dia berdiri di depan warung dari bengkel dan warung itu tidak ada. Jarak dia berdiri dengan peristiwa sekitar 100 meter. Malam hari. Dia tahu naik merek sepeda motornya. Kemudian warna sepeda motornya. Kemudian dia katakan, saya tidak kenal tapi saya ingat wajahnya. Udahlah, yang begini-begini mohon hakim, khususnya hakim pra-peradilan yang akan menyidangkan ini, kalau keterangan saksi itu dipakai oleh Polri, gugurkan saja. Dan karena itu misalnya kesaksian itu di depan sidang ya, ini wajar untuk diminta Polri menyidik bahwa dia kesaksian bohong ya. Aib ini bohong, ini wajar ini dimasukkan di dalam sel ya. Yang bohong itu mah banyak. Aib, Pak RT Pasren. Sekarang kenapa mereka tidak berani dihadirkan? Kenapa tidak berani diringkus? Hah? Kurang kuatkah power kepolisian atau aparat untuk menangkap mereka? Pak RT Pasren tiba-tiba nongol dengan menggunakan mobil mewah, terus begitu petantang petenteng. Mereka nggak takut siapa-siapa, nggak ada yang mereka takutkan karena mereka merasa mereka tuh dilindungi, mereka merasa aman, walaupun hati kecil mereka tuh sebetulnya terenyek, merenyek, benyek-benyek. Sebagai manusia, mereka mungkin juga tidak mau berada pada posisi ini. Tapi mereka udah terlanjur basah. Dan yang ngebasahin mereka orang yang merasa punya power. Itu yang ngebasahin mereka. Sampai detik ini tidak ada satu aparat pun yang berani meringkus mereka, menghadirkan mereka ke pengadilan untuk membuktikan kalau apa yang mereka katakan selama ini adalah hal yang benar, untuk dikonfrontasi kalau mereka nggak bohong. Kenapa tidak ada yang berani menangkap dan membawa mereka? Kenapa? Tapi kita udah sama-sama tahu kok. Kita sama-sama tahu siapa yang melindungi mereka. Wah. Dari lapangan, nama saya Abi Budi Permadi. Saya adalah mantan narapidana APBD yang divonis 5 tahun. Menjalani hukuman 5 tahun dari tahun 2014 sampai 2019. Notabene di dalamnya saya ketemu dengan para terdakwa kasus Vina yang mereka itu masuk pada tahun 2016. Dan kapasitas saya di dalam penjara itu sebagai tamping
Tamping Masih. Dan tentunya kalau ada para napi yang baru pasti ketemu dengan saya sebagai untuk memotivasi hidup. Anda mesti survival di dalam penjara atau apa-apa, dan di situ dan memberikan pengarahan-pengarahan bahwa Anda hidup di dalam napi itu mesti baik dan benar, jangan sampai muncul masalah baru. Selalu mengatakan seperti itu pada napi-napi baru tadi. Dan yang kedua, yang sangat menggelitik saya adalah ada napi yang kasus Vina tadi, pembunuhan itu. Dia curhat ke saya secara pribadi, ngobrol kalau saya itu bukan pembunuhnya. Siapa? Atau ya mereka kalau ngobrol kayak gini, dia bukan pelakunya. 7 orang ini. Yang ke-7 orang itu, nah saya bilang, loh, kok kenapa Anda bukan pelakunya ada di sini? Ini kan sudah terlambat, sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya. Kenapa tidak waktu proses pem-BAP-an sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu? Dia katakan, di waktu proses pem-BAP-an saya itu digulung habis. Digulung dalam Artinya, digulung ini adalah mendapat perlakuan kekerasan oleh para petugas di Polresta maupun di Polda untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan. Ini kan lucu. Kenapa dia tidak ngomong? Saya takut, saya udah nggak tahan nih fisik saya. Selesai dari Polresta tidak ada pengakuan, dibawalah ke 6 orang tadi di Polda. Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Selesai itu ya kemudian udah sembuh baru persidangan. Nah yang lucunya lagi saya ngomong, kenapa pengacara tidak membela Anda? Secara implisit bagian daripada tugas pengacara dong. Ya, pengacara itu tidak ada pembelaan. Dia membaca normatif sesuai dengan BAP. Ya maka tidak terjadi kerusuhan, landai-landai saja persidangan. Ya, yang kasihan adalah mereka-mereka yang memang terdakwa kena sampai kena tuntutan seumur hidup. Katanya 81-nya itu memang karena di bawah umur maka kena 8 tahun. Maka apa-apa yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Saka itu memang benar. Saya pun dapat laporan seperti itu dari yang 7 orang tadi. Maka saya punya pemikiran bahwasanya proses dari awalnya pun sudah terjadi manipulasi. Tidak ada satu kebenaran. Ya, maka muncul jadi terkesan polisi ini asal tangkap. Sangat ironis. Kalau polisi asal tangkap saya mendengar di mana-mana seringkali dilakukan. Tapi hanya sebatas asal tangkap, begitu sampai Polresta selesai. Sampai Polres selesai kan. Kembali lagi ke yang tadi ya. Sudirman itu mengatakan saya tidak melakukan, tapi saya takut. Kenapa takut? Badan saya sakit, disetrum, dipukulin, diapain. Itu pengakuan dia ke saya. Ya sama petugas tentunya. Sama petugas melakukan seperti itu. Itu suruh melakukan pengakuan atau Suruh gimana? suruh mengakui apa yang tidak dia lakukan. Maka karena dia secara fisik, memang lihat fisiknya juga sangat lemah, orangnya sakit-sakitan, dan yang kedua kurus. Dia udah nggak tahan, maka dia akuin, dan semua para pengakuan itu mengatakan hal yang sama. Para terpidana. Itu ketemu lagi di lapas tahun berapa? Saya ketemu sama beliau dari tahun 2016 ya sampai 2019 dong. Persisnya tanggal berapa Kalau dia? persisnya saya nggak tahu, tapi Tahunnya? di masa 2 tahun ke belakang sebelum saya bebas itu saya ngobrol. Dan keluhannya itu tidak pernah melenceng. Selalu keluhannya tuh kayak begitu ya, sudah saya bilang udahlah jalani aja lah, ini adalah nasib. Tapi nampaknya dia sendiri butuh kekuatan supaya dia akan mengungkapkan satu kebenaran. Tapi tidak pernah ada satu institusi atau satu advokasi apapun terhadap dia. Udah aja, udah divonis selesai, berarti dia pikir urusan selesai dong. Pengakuan si Sudirman itu diapain aja sama polisi? Ya tidak jauh beda kayak proses verbal kayak yang lainnya ya. Dipaksa Polisi untuk kan, oh ya ada sebuah pemaksaan. Dia bilang, tadi saya muka tuh udah hancur, sampai disetrum, di apa itu. Sempat benar. Itu pengakuan dia. ada pengakuan Karena saya sendiri kan nggak tahu, saya sebatas mendengarkan curhatan mereka. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam cuplikan video yang terakhir ini, saya mau katakan, atau dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya mau mengucapkan turut berduka cita yang mendalam, karena beliau ini, Bang Abi ini, baru meninggal 2 hari yang lalu. Katanya sakit, padahal beliau ini merupakan saksi yang mendengar langsung bahwa 7 anak terpidana itu bukan pelakunya. Abi ini katanya masuk penjara pada tahun 2014, lalu dia bebas di tahun 2019 kemarin. Dia juga mengetahui dari 7 anak terpidana terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Sehingga kematian dari Bang Abi ini kini hanya menyisakan cerita
kepada kita semua, padahal ini juga merupakan saksi yang mengetahui betul cerita-cerita dari 7 terpidana yang saat ini sedang mendekap di balik jeruji besi. Ini hanyalah sebuah peristiwa yang memang benar-benar sudah direkayasa, yang memang benar-benar sudah dimanipulasi, bahwa ke-7 terpidana itu semuanya salah tangkap karena mereka bukan pelakunya. Jujur, saya secara pribadi sangat prihatin. Saya hanyalah seorang rakyat jelata yang saat ini terus bersuara untuk menuntut yang namanya keadilan bagi mereka-mereka yang tidak bersalah, yang saat ini sedang mendekap di balik jeruji besi itu. Semoga saja suara-suara dari kita rakyat jelata bisa didengar oleh mereka yang punya kuasa, oleh mereka yang punya jabatan. Tetapi apalah daya, kalau jabatan, kalau kuasa, semuanya sudah ditutup dengan uang. Benar-benar sulit. Kita sebagai rakyat jelata, kita menuntut yang namanya keadilan, karena keadilan itu bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi para penguasa. Kita ketahui benar bahwa negara ini adalah negara hukum, tetapi tampaknya hukum itu hanya berlaku kepada para penguasa, mereka yang punya jabatan, mereka yang punya miliaran rupiah. Sehingga seringkali kita mendengar bahwa hukum itu tajam ke kita yang rakyat jelata, kepada kita yang miskin papa, kepada kita yang tidak punya harta, tetapi tumpul kepada mereka yang punya jabatan, kepada mereka yang punya kuasa, dan kepada mereka yang punya harta. Inilah peristiwa atau fakta yang terjadi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cerita-cerita tentang kasus pembunuhan Vina, seringkali saya katakan bahwa ini semua hanyalah sandiwara semata. Sulit untuk dipercaya. Bagaimana bisa? Kalau memang aparat kepolisian mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membongkar kebenaran dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, apa iya untuk menangkap seorang kuli bangunan yang bernama Peggy Setiawan, yang saat ini juga sedang berada di balik jeruji besi, butuh waktu 8 tahun lamanya? Logika akal sehat kita pasti tidak akan terima. Benarkah sesulit itukah untuk menangkap si Peggy yang adalah kuli bangunan ini? Apakah selama ini Peggy ada bersembunyi? Tampaknya tidak. Apakah selama ini Peggy lari dari Indonesia dan bersembunyi di negara lain? Tampaknya tidak. Tetapi inilah kebobrokan, kebohongan, mafia, rekayasa kasus, manipulasi data yang dilakukan oleh aparat-aparat kepolisian yang ada di Cirebon yang sedang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Sehingga hanya ulah dari aparat kepolisian yang ada di Cirebon ini, pada akhirnya citra atau marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia ini hancur dan berantakan. Hilang kepercayaannya di mata masyarakat Indonesia karena banyak masyarakat Indonesia yang kecewa dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Itu adalah realita yang terjadi hari ini. Mari kita lanjutkan lagi. Saya ulangi, sidang pra-peradilan hanya akan menyimpulkan apakah penetapan PS sebagai tersangka oleh Polda Jabar adalah sah atau tidak sah. Kalau sah, maka nasib PS cepat atau lambat tampaknya akan berganti menjadi terdakwa. Kalau dia diposisikan sebagai terdakwa, maka dia akan menjalani sidang berikutnya, yaitu sidang pokok perkara. Sementara, kebalikannya, kalau disimpulkan oleh hakim bahwa penetapan PS sebagai tersangka oleh Polda Jabar adalah tidak sah, maka PS laksana bayi yang baru lahir. Dia tidak tersangkut kasus hukum, dia bebas dari penersangkaan apapun.
dia tidak lagi disangkut pautkan dengan posisinya sebagai pelaku, bahkan orang yang mengotaki pembunuhan berencana, dan juga tidak akan lagi dikait-kaitkan dengan adanya peristiwa yang disebut sebagai ruda paksa. Tes DNA berani nggak? Ya, ini fitnah dan Capek Bu, dengerin. Capek, begitu loh. Daripada, ini saran saya Bu, daripada Ibu capek-capek mengklarifikasi kesana kemari bahwa Peggy Setiawan yang di samping Ibu bukan anak Ibu, ya lebih alangkah lebih bagusnya, lebih baik Ibu tes DNA aja, gitu loh. Kira-kira Ibu tes DNA berani nggak? Sebenarnya hidup di dunia ini simpel Bu. Kalau memang betul-betul tidak melakukan kejahatan, hidupnya bakal tenang, tidak diuber-uber dengan perasaan takut, perasaan cemas, perasaan khawatir, sampai-sampai ibu kan anak kandungnya sendiri tidak diakui. Itulah Bu, kalau hidup di dunia menyimpan kebusukan atas perbuatan anak sendiri, capek mengklarifikasi ke sana kemari bahwa Peggy Setiawan bukan anak saya 4, padahal tetangganya ngomong sampai sumpah demi Allah, ya, sampai sumpah demi Allah anaknya Ibu 5. Ya Ibu terserah Ibu, cuman alangkah baiknya tes DNA. Kira-kira berani nggak? Begitu aja, nggak usah capek-capek kesana kemari mengklarifikasi. Tes DNA aja Bu ya. Pihak kepolisian, janganlah Anda ini digaji oleh rakyat bukan untuk membackingi seorang pejabat yang melakukan dan melanggar hukum. Ini khusus buat oknum-oknum. Makanya saya bilang kasihan polisi-polisi yang begitu tulus mengabdi dirinya untuk menjaga kestabilitas keamanan demi rakyatnya. Kasihan yang lain. Ya mudah-mudahan Ibu terbuka untuk menjalani tes DNA. Berani nggak? Nah, jangan cuman kuar-kuar, jangan cuman sibuk mengklarifikasi. Ya Bu ya, ingat, hidup di dunia yang tenang, yang tidak mempunyai masalah dengan hukum. Pasti keluarga Ibu meskipun lolos dari jeratan hukum dunia, maka di akhirat nanti kelak pasti akan menghadapi siksaan apa yang diperbuat anaknya sendiri. Ingat Bu ya, di akhirat. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Pada kesempatan ini, saya mau garis bawahi bahwa terkait dengan tes DNA, Kang Deddy Mulyadi dalam beberapa podcastnya beberapa waktu yang lalu itu sudah menegaskan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini dia akan menyiapkan rumah sakit sekaligus menyiapkan biaya untuk melakukan tes DNA kepada Peggy Setiawan yang ada di Cianjur itu, yang katanya adalah anak dari Cecep Dahlan itu. Saya berharap bahwa dalam proses tes DNA ini, Kang Deddy Mulyadi bisa ngawasi secara langsung. Jangan sampai ada kong-kalingkong, ada manipulasi lagi, ada kebohongan lagi yang diproduksikan oleh oknum-oknum yang saat ini benar-benar sedang berjuang untuk menjauhi dari kasus ini. Tetapi saya sangat yakin dan percaya bahwa yang namanya kebohongan
di suatu hari nanti pasti akan tercium juga, pasti akan terkuak juga. Karena yang namanya kebenaran itu pasti akan mencari jalannya sendiri, cepat atau lambat. Apalagi almarhum Vina yang menjadi korban kebiadaban dari manusia-manusia seperti ini, pastinya akan mendapatkan jawaban yang sebenar-benarnya. Jikalau benar bahwa dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini penuh dengan perencanaan yang matang, maka saya sangat yakin dan percaya bahwa di suatu hari nanti pasti kita akan menemukan jawaban yang sesungguhnya. Sehebat apapun mereka menyembunyikan bangke ini, pasti akan tercium juga. Saya sangat yakin akan hal itu. Di sisi lain, saya berharap bahwa Polda Jabar, Polres di Cianjur, kalian semestinya berjuang lebih ekstra lagi. Gunakanlah hati nurani Anda. Kerjalah dengan ikhlas hati. Jangan kalian kerja karena dituntut dengan bayaran miliaran rupiah. Jujur, marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia ini rusak, hancur, hanya gara-gara ulah dari aparat kepolisian yang ada di Cirebon ini. Saya sebagai rakyat jelata tentunya sangat prihatin ketika Institut Kepolisian Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini, yang kami percaya bahwa sebagai pengayom, sebagai pelindung, sebagai pelayan masyarakat, tetapi pada akhirnya kami rakyat Indonesia yang mengikuti perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini harus merasa kecewa, merasa hilang respek, merasa hilang kepercayaan, hanya gara-gara ulah dari kalian yang tidak becus untuk menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Banyak sekali rekayasa atau manipulasi data yang terjadi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Dan itu pun sudah ditelusuri oleh banyak orang. Tetapi tampaknya sulit untuk dipublikasikan secara sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya. Tapi ya begitulah. Entah sampai kapan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa dirasakan oleh kami-kami yang rakyat jelata, oleh kami-kami yang miskin papa. Bukan keadilan sosial itu hanya dirasakan oleh mereka-mereka yang punya jabatan, mereka-mereka yang punya kuasa, ataupun mereka-mereka yang punya harta miliaran rupiah. Semoga saja pihak kepolisian juga bisa memanggil si Aep dan Memle agar bisa mengungkap setransparan mungkin terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Dan juga saya secara pribadi, sekali lagi saya mengucapkan turut berduka cita kepada Bang Abi, padahal beliau ini menyaksikan secara langsung, mendengarkan secara langsung tentang cerita-cerita kepedihan yang dialami oleh 7 terpidana yang saat ini sedang mendekap di balik jeruji besi itu. Semoga saja Tuhan bisa membukakan jalan kepada mereka-mereka yang saat ini sedang di balik jeruji besi, yang mungkin tidak bersalah, tetapi hanya karena korban kezaliman hukum yang begitu luar biadab, yang membuat mereka harus menanggung segala beban yang terjadi dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.